Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafaq Akila bersama teman-teman saya yaitu Felix dan Aurelius Bennett. Kami akan membahas tentang cyberbullying. Next. Nah, lalu ini saya akan jelasin apa itu cyberbullying. Nah, jadi cyberbullying itu adalah sebagai intimidasi dengan penggunaan teknologi digital. Nah, ini dapat terjadi di mana? Media sosial, platform, toko pemesanan, platform game, dan ponsel. Dan ini adalah perilaku berulang yang ditujukan untuk menakut-nakuti, membuat marah-marah, atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran. Jadi simple termnya itu cyberbullying itu adalah ketika user sama user membuli, tetapi di dalam digital platform yang bisa menimbulkan masalah dan efek-efek yang bakal berdampak buruk kepada user atau manusianya. Next. Contoh-contoh tindakan cyberbullying yaitu harassment. Jadi misalnya harassment itu bakal misal kayak harassment dari seksual orang. Jadi ketika lihat di post dari IG, ketika lihat ada cewek cantik, ini bakal terjadi ketika ada dari semua komen-komentarnya bakal cyberbullying, misal harass. Yang kedua itu denigration, nah yang ketiga itu outing, yang keempat itu blackmailing. Jadi blackmailing itu sepertinya di dalam bahasa Indonesia yaitu ancam-ancaman. Nah, yang kelima itu ada impersonation. Now, next. Nah, apa itu dampak dan akibat cyberbullyingnya? Dari dampak fisiknya, misalnya sakit kepala, sakit paru. Dan untuk dampak emosionalnya itu merasa kekurangan rasa percaya diri. Dan itu bakal waspada dan curiga berlebihan, muncul keinginan untuk bunuh diri, merasa insecure, merasa malu, takut, ataupun tertinggal. Dan apa itu dampaknya dari kesehatan mental? Nah, itu stres, berkepanjangan, depresi, bahkan bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh sama teman saya, Alois Pena. Oke, berikut adalah ciri-ciri korban cyberbullying. Nah, untuk ciri-ciri yang harus kita kenalin jika kita melihat teman kita mengalami tindakan cyberbullying, yang pertama, orang tersebut biasanya jarang bergaul bersama teman-temannya, atau biasanya mereka jarang kumpul atau diajak untuk pergi gitu. Yang kedua, mereka jadi kayak kehilangan nafsu makan atau malas melakukan kegiatan seperti aktivitas atau hobi mereka. Lalu juga mengucapkan kalimat yang menurunkan harga dirinya, mengisolasi diri mereka, dan juga terdapat perubahan kebiasaan tidak seperti biasanya mereka lakukan. Lalu bagaimana sih cara menghadapi tindakan cyberbullying? Yang pertama, kita bisa mencari bantuan dari orang yang kita percaya, misalnya keluarga kita atau teman dekat kita. Lalu blokir semua akun sosial yang menjadi pelaku tindakan cyberbullying, lalu melapor kepada pihak berwajib, mengaktifkan mode filter komentar yang sekiranya dianggap tindakan cyberbullying, dan juga setting akun sosial media yang menjadi private account. Lalu berikut ada etika dalam bersosial media. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik, lalu menghindari penyebaran konten sara, pornografi, dan juga aksi kekerasan, lalu memelihara kebenaran berita, dan juga menghargai karya orang lain. Oke, berikut saya akan lanjutkan. Jadi ini ada hukuman-hukuman untuk melakukan cyberbullying. Jadi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, lalu dari pasal ayat 7, pasal 27 ayat 3 untuk penggunaan pencemaran dengan baik. Berikutnya dari selanjutnya nomor 4 dan 2 yaitu pemerasan pengancaman ujaran kebencian. Lalu, nah, nah, di sini bakal ada kena sanksi. Jadi di mana sebagaimana dimasuk dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 750 juta. Dan yang berikutnya ada pasal 45 ayat 4. Jadi sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling sebanyak 1 miliar rupiah. Nah, berikutnya dan sebagai dari pasal
45 ayat 2, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke, berikutnya ini ada referensinya. Kita cek dari Google. Demikian pembahasan dari kami mengenai cyberbullying. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.